Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 2 akan membantu kalian untuk mengenal apa itu tsunami. Sebelumnya, perkenalkan 4 anggota dari kelompok kami. Ada Masrur Khairul Amru, ada Zulia Eka Wulansari, ada Selvia Nur Amalia, dan ada Diva Ayu Fauzia. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi, tahukah kamu apa itu tsunami? Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2017, tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Sementara menurut International Oceanographic Commission atau IOC, pada tahun 2019, tsunami adalah serangkaian gelombang yang bergerak dengan panjang dan periode yang sangat panjang. Biasanya disebabkan oleh gangguan yang terkait dengan gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat dasar laut. Lalu, apa saja tanda-tanda tsunami? Tanda-tanda tsunami perlu kita waspadai agar kita bisa mengambil tindakan cepat untuk menghindari bahayanya. Tanda-tanda pertama adalah gempa bumi kuat di sekitar pantai. Tanda pertama yang sering terjadi dalam mengawali tsunami adalah gempa bumi kuat. Jika kamu berada di sekitar pantai, kalau merasakan gempa bumi yang kuat atau berlangsung cukup lama, ini bisa menjadi pertanda bahwa tsunami bisa saja akan segera terjadi. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami biasanya memiliki magnitudo 7,0 atau lebih besar. Oleh karena itu, jika kamu merasakannya, segeralah mencari area yang lebih tinggi dan menjauh dari pantai. Tanda-tanda kedua adalah surutnya air laut secara mendadak. Salah satu tanda paling umum dari terjadinya tsunami adalah surutnya air laut secara mendadak dan tidak biasa. Jika kamu melihat air laut surut secara drastis hingga terlihat bagian dasar laut yang biasanya tertutup air, ini adalah pertanda bahwa gelombang tsunami besar akan segera datang. Fenomena ini terjadi karena air laut ditarik kembali ke laut sebelum gelombang besar menghantam ke pantai. Tanda-tanda ketiga adalah terdengar suara gemuruh atau ledakan yang jauh. Tsunami seringkali diawali oleh suara aneh atau gemuruh yang tidak biasa. Suara ini bisa terdengar seperti gemuruh yang dalam atau suara ledakan yang jauh. Suara aneh ini disebabkan akibat pergerakan air laut yang cepat dan besar. Tanda-tanda keempat adalah perubahan perilaku hewan. Hewan memiliki insting untuk merasakan perubahan lingkungan yang lebih peka daripada manusia. Beberapa menit hingga beberapa jam sebelum tsunami, hewan-hewan mungkin akan menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Burung-burung mungkin terbang dengan cepat, dan hewan darat mungkin berlari ke tempat yang lebih tinggi. Tanda-tanda kelima dan paling penting adalah peringatan resmi dari BMKG. Di beberapa daerah terdapat sistem peringatan seperti sirine, pengumuman dari pemerintah, atau peringatan lewat televisi, radio, dan HP. Jika sirine berbunyi setelah gempa, berarti daerah tersebut berpotensi terkena tsunami. Jika kamu tinggal di daerah pesisir, apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk bersiap menghadapi ancaman tsunami? Yang pertama, ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah terjadinya gempa, seperti intensitas gempa yang lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut, atau tanda-tanda alam lainnya. Yang kedua, ketahui tingkat kerawanan tempat tinggal dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Pastikan
pastikan apakah lokasi rumah kamu termasuk daerah rawan tsunami, serta ketahui jalur evakuasi tercepat menuju dataran yang lebih tinggi atau tempat aman terdekat. Yang ketiga, selaraskan rencana kedaruratan keluarga, tetangga, lingkungan RT RW, serta kelurahan mengenai sistem peringatan dini, peta rawan tsunami, papan informasi tsunami, jalur evakuasi, titik kumpul, serta bantuan kedaruratan. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi evakuasi tsunami bersama keluarga dan warga sekitar yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, pantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa terjadi. Yang keenam, cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa besar mengguncang. Jangan kembali ke arah pantai sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tetap berada di tempat yang tinggi dan aman, misalnya bangunan evakuasi atau bangunan bertingkat bertulang baja, bukit terdekat, atau pohon kelapa yang tinggi. Yang terakhir, segera jauhi pantai. Tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. Saat bencana terjadi, apa yang harus dilakukan? Jangan panik dan ikuti langkah tanggap darurat saat bencana terjadi. Setelah gempa berdampak pada rumahmu, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadalah pada gempa susulan. Jika kamu berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa memicu tsunami. Jika mendengar suara sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, kamu perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah yang tinggi, bertahanlah di sana, karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta, dengarkan informasi dari pihak berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Gelombang tsunami bisa datang sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi. Karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari berjalan melalui jembatan dan dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta lanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Terakhir, apabila kamu berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengenalan bencana tsunami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.